welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan kita hari ini sendirian aja karena ini bukan segmen Girls Talk ataupun The New World, tapi ini adalah My Daily Insight. Dan insight hari ini kita akan dapatkan dari buku berjudul Anything You Want. Autornya adalah si Derek Sivers, di mana dia menceritakan pengalamannya dia untuk membuat bisnis yang sukses. Tapi biasanya sih orang tuh kalau misalnya mau membuat bisnis itu bener-bener hardworking banget, bener-bener terplanning, bener-bener ya banyak hal yang harus dipersiapkan. Sedangkan si Derek Sivers ini membuat bisnis yang sukses berawal dari a favor. Nah, si Derek Sivers ini sebenarnya adalah musician indie, di mana dia memang hobi untuk membuat musik dan jadi produser musik juga. Pada suatu hari, dia coba untuk menjual musiknya di sebuah distributor, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Habis itu dia coba ke distributor lainnya, tapi nggak ada satupun yang mau menerima. Karena pada umumnya, distributor itu hanya mau menjual musik yang dari major record label, bukan musik-musik indie. Nah, tapi habis itu dia nggak langsung menyerah, dia tetap berpikir gimana caranya gue bisa menjual musik-musik gue. Kepikiran, dia pengen membuat websitenya sendiri. Sejak itu dia belajar coding, dia belajar programming dari sebuah buku, dan mulailah dia membangun websitenya sendiri. Karena websitenya itu menjual musik, menjual barang, dia harus membuat merchant account, di mana paperworknya itu last for 3 months, 3 bulan baru selesai, dan dia harus membayar $1,000. Tapi setelah itu, gak cuman dia bisa menjual barang-barangnya dia sendiri, tapi ada temennya yang minta favor, gua nitip dong musik gua untuk dijual di website lo. Dan berawal dari situ, websitenya itu berkembang jauh lebih cepat daripada yang dia kira. Karena awalnya dia mau bikin website hanya untuk menjual musiknya dan teman-teman dekatnya. Tapi karena peminatnya cukup banyak, jadilah banyak orang juga yang menitipkan musiknya di websitenya dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau menjual CD-nya di websitenya dia, mereka harus membayar sebesar $25, dan setiap CD yang kejual dia akan ambil potongan $4. Jadi terserah si musiciannya mau mematokkan satu CD itu harganya berapa, tapi yang pasti dia akan mengambil untung $4 per CD yang terjual. Website ini namanya CD Baby karena pada zaman itu sepertinya Spotify belum ada, jadi CD itu masih hal yang sangat-sangat hits dan banyak dicari oleh banyak orang. Karena bisnisnya itu cukup sukses, dia juga pengen ngasih saran-saran ke orang-orang yang lagi membangun bisnis. Sarannya yang pertama adalah don't do anything unless you're gonna say hell yes. Jadi jangan mengiyakan semua ajakan atau semua opportunity unless kamu benar-benar yakin sama opportunity itu. Sesuai dengan prinsip Pareto, hanya 20% dari apa yang kamu lakukan akan menghasilkan 80% dari apa yang kamu dapatkan. Jadi kalau misalnya lu ngira-ngiranya this is gonna just waste of time, jangan dilakukan. Saran yang kedua adalah focus on your value. Jadi pada saat websitenya dia itu mulai naik daun, ada beberapa major record label yang juga pengen menjual musiknya di websitenya dia. Tapi dia tolak, nggak boleh, lu nggak bisa ngejual CD lu di tempat gue. Karena prinsipnya adalah website itu untuk membantu teman-temannya dia musician indie, jadi only for indie musician. Karena kalau misalnya ada gabungan antara musician indie dan juga musik-musik yang sudah populer dan terkenal, musician indinya itu nanti justru malah ciut dan gak kelihatan. So, website itu fungsinya untuk membuat exposure yang sebesar-besarnya untuk teman-temannya dia yang indie. Poin ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah no business goes as planned and ideas first nothing if it's not being executed. Jadi daripada teman-teman udah bikin planning yang panjang, habis itu bikin plan ABC, kalau misalnya ada satu hal yang doesn't work that well, okay, maybe there are another ways, mending dicoba dulu aja, karena kita nggak akan pernah tahu kalau apa yang harus kita lakukan instead kalau misalnya kita belum menjalani. Jadi pentingnya adalah trial and error dan berani aja untuk membuat sesuatu walaupun pasti ada resikonya, tapi yang penting eksekusi dulu aja.
Seperti contohnya, kalau misalnya teman-teman udah punya ada ide brilian untuk misalnya menjual sesuatu di suatu website di mana sebenarnya itu bakal profitable, tapi kalau teman-teman selalu mengiang-iang, what can go wrong? Well, everything can go wrong. Tapi at least teman-teman dicoba dulu. Dan dari situ, kalaupun gagal, mungkin teman-teman juga bisa minta saran sama orang-orang yang pada bidang itu sudah lebih expert. Dari pengalaman teman-teman yang walaupun sedikit tapi sudah ada, bisa digabungkan dengan pengalaman orang yang lebih expert itu. Saran-sarannya bisa dimasukkan dan teman-teman bisa mengembangkan bisnis yang sudah teman-teman bangun. Poin berikutnya adalah make your customer smile. Awal-awalnya, kalau misalnya ada orang yang beli CD Baby di website itu, ada thank you notes yang sederhana. Jadi misalnya kayak terima kasih sudah membeli CD di website ini. Kalau misalnya memang paketnya belum nyampe, silakan diinformasikan and thank you, gitu aja. Cuman si Derek ini mikir lagi, I think I can do better. Nah, habis itu dia selama 20 menit itu kayak ngetik a goofy email yang mungkin kalau misalnya teman-teman sebagai customer baca itu bakal giggle sendiri, kayak ketawa-ketawa sendiri, ini kok kocak banget sih thank you notes-nya. Gue bakal kasih lihat ini thank you notes yang akan dia kirimkan kalau misalnya ada customer dia yang beli CD Baby di websitenya. Jadi semacam, your CD has been gently taken from our CD Baby shelves with sterilized, contamination-free gloves and placed into a satin pillow. Jadi kayak goofy banget gitu loh, kocak banget. Dan saking banyaknya orang yang suka sama email lucu itu, orang-orang tuh pada posting di social medianya masing-masing. He wants to make their customers happy. Tapi karena itu justru menjadi pola marketing yang unik. Jadi customernya suka banget, habis itu diposting ke social media dan itu justru malah jadi viral. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir gimana caranya biar gue bisa bikin barang atau jasa gue bisa lebih terkenal. Nah, buat sesuatu yang unik, salah satu contohnya adalah a goofy email. Kalau misalnya teman-teman masih belum yakin emang itu beneran email yang dikirimin sama si CD Baby untuk ke customernya, teman-teman bisa dicek, googling aja private CD Baby jet. Nanti teman-teman bakal ngeliat ada berderet-deretan orang yang memposting tentang email dia yang lucu banget itu. Ada hal unik lagi yang CD Baby lakukan untuk bikin customernya tersenyum, yaitu pada saat kita pengen pesen CD, ada box special request, dimana kita kalau misalnya mau request yang ya bisa dilakukan oleh mereka, pasti mereka akan lakukan. Salah satu customernya itu nulis I want a cinnamon gum. Jadi ada yang request permen karet cinnamon di CD. Dan salah satu orang di warehouse-nya beneran dia ke toko beli cinnamon gum itu dan ditaruh ke box CD Baby-nya itu. Nah, hal itu juga bikin customer itu jadi kegirangan. This is a little crazy thing, dimana masa beneran sih si CD Baby itu mau mengirimkan hal kayak gini gitu, kayaknya trivial banget, tapi ternyata mereka lakukan dan customernya seneng banget. Jadi request yang unik ini dan dilakukan itu bisa jadi membuat pelanggan jadi ketagihan untuk beli di tempat kalian. Poin berikutnya adalah kadang kita berpikir terlalu rumit untuk mensukseskan bisnis kita, tapi sometimes justru hal-hal yang sederhana yang bisa bikin bisnismu berkembang. Tadi sudah aku sampaikan beberapa poin sederhana yang bikin customermu bisa datang lagi, dan dengan itu bisnisnya si CD Baby itu berkembang jauh lebih cepat daripada yang dia kira. Yang sebenarnya dia pengennya bisnis itu remain small, karena ya semakin besar perusahaan kita semakin kompleks jadinya dan harus ada banyak hal yang kita urusin. Tapi mau nggak mau dia harus mengembangkan bisnisnya dia, websitenya dibikin lebih lengkap, habis itu warehouse-nya itu juga dia dari tahun ke tahun tuh harus pindah karena konsumennya semakin banyak. Jadi dia harus stok barang juga semakin banyak, mau nggak mau dia harus menyewa warehouse yang lebih besar juga. Poin penting berikutnya adalah jangan menjanjikan sesuatu yang teman-teman belum tentu bisa penuhin. Nah, kalau di kasusnya CD Baby nih, tahun 2003 itu menjadi turning point musik-musik indie, dimana
Biasanya yang populer itu hanya yang major label aja, yang benar-benar terkenal kayak Christina Aguilera atau Britney Spears. Di 2003, musik-musik indie itu juga mulai naik daun. Jadinya saking terkenalnya, Apple pun juga pengen nambah koleksinya. Nggak cuman label yang besar, tapi juga musik-musik indie. Dan Steve Jobs atau salah satu tim dari Steve Jobs itu menghubungi Derek untuk minta CD-CD-nya itu dijadikan soft file dan masuk ke iTunes. Jadi iTunes semakin lengkap karena mereka itu si Steve Jobs pengen iTunes menjadi wadah musik yang paling lengkap dibandingin dengan tempat-tempat lainnya. Nah, sebelum sebenarnya itu benar-benar fix, Derek sudah mulai optimis dan menginformasikan ke semua band-band indie untuk mengeluarkan $40 sebagai jasa dia mau jadikan CD itu jadi soft file dan kirimkan ke Steve Jobs. Udah tuh semua, ya mayoritas artis-artisnya udah membayar $40, tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada dispute antara Steve Jobs sama Derek. Sempat ada kemungkinan bahwa dia nggak jadi mengirimkan soft file-nya dari CD itu ke Steve Jobs. Jadi dia sudah pusing-pusing kayak, waduh, gue udah menjanjikan sama musician yang ada di website gue, dan kalau misalnya nggak jadi gimana nih? Jadi sebelum semuanya itu jelas, dia itu benar-benar nge-return semua $40 yang udah dikasih oleh musician indie itu dan bilang sorry to everyone bahwa mohon maaf, sepertinya ada dispute dan kita mungkin nggak jadi punya kerjasama dengan Steve Jobs. Tapi karena banyak digital music yang bekerja sama dengan dia udah punya kontrak dengan ABCDE, ya namanya juga Steve Jobs, dia pengen jadi tempat yang paling bagus, yang paling lengkap, dan akhirnya tetap bekerja sama dengan CD Baby. Cuman dia itu menginformasikan bahwa dia kerjasama dengan Apple sebelum dia menandatangani kontrak itu. Jadi udah dak-dikduk nih. Walaupun akhirnya tetap bisa dikasih, tapi pastikan dulu bahwa barang yang mau teman-teman berikan atau jasa atau janji-janji yang mau kalian kasih itu bisa terrealisasikan. Nah, yang poin terakhir adalah delegate or die. Jadi si Derek ini sempat bingung karena kayaknya kok dia tuh kerja sendirian ya. Padahal kan dia udah punya banyak karyawan, dia punya banyak timnya udah cukup besar, tapi kok kayaknya dia harus setiap hari ke kantor dan apapun permasalahan yang muncul dia harus selesaikan juga. Jadi ada beberapa contoh permasalahan yang sepele-sepele yang ditanyain sama karyawannya. Misalnya Derek ada yang mau ganti cover album padahal musiknya udah live di website nih, terus gimana dong? Terus habis itu ada lagi yang nanya Derek, ada yang pesan 2 CD di waktu yang beda, berarti kan shippingnya 2 kali tuh. Tapi dia minta dikirim sekaligus aja dan minta biaya kirimnya di refund. Gimana nih? Gitu. Dan hal-hal sepele itu hampir tiap hari ada dan harus dia selesaikan sendiri. Dan akhirnya dia merasa kok capek banget ya, kayak semuanya gue yang ngurusin gitu. Jadinya solusi dari dia adalah pada saat ada permasalahan muncul, semua orang dikumpulin jadi di satu tempat dan dia melakukan meeting singkat. Jadi semuanya dikumpulin dulu nih, semua tim. Habis itu pertanyaan dari salah satu orang yang tadi nanya diulang lagi, dia suruh ulang lagi. Habis itu dia akan menjelaskan cara menyelesaikan masalahnya dan filosofi juga logika di balik solusinya. Jadi kalau ada permasalahan muncul, dia kumpulin semuanya, dia ceritakan solusinya, dia jelasin juga latar belakangnya kenapa dia membuat judgement seperti itu. Dan habis itu dia memastikan bahwa semua orang yang ada di situ memahami kenapa dia melakukan itu. Habis itu dia akan minta mereka untuk menulis ke manual booknya mereka. Oke, kalau ada permasalahan A, kalian akan melakukan B. Kalau ada permasalahan C, kalian harus melakukan D. Itu dicatat oleh semuanya. And within 1 or 2 months, udah nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan sepele lagi yang muncul ke dia. Dan karena itu dia bisa kerja dengan leha-leha di rumahnya sendiri. Hampir nggak pernah
dia itu harus ke kantor paling cuma sekali 2 kali dalam sebulan, karena semua karyawannya itu udah paham kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan tertentu dia harus melakukan apa, dan dia juga paham logika di balik itu. Kalau ada pertanyaan atau kasus-kasus lain yang mirip-mirip dengan itu, pasti langsung bisa dilogika dan mereka bisa jalan sendiri. Nah, itu adalah beberapa hal, tips and tricks dalam membangun bisnis dari Derek di Anything You Want. Nah, semoga hari ini materinya itu bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada saran dan masukan, boleh ditulis di komen di bawah ini. Dan kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf. Semoga hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau membuat bisnis baru. Oke, itu aja yang hari ini bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe.